semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 10D. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk persamaan eksponen matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Antolina Tamatea Ijol Jenarko, nomor 23. Nama saya Joshua Monangan Silayan, nomor urut 18. Nama saya Andrade, nomor 18. Nama saya Vega Brandanggar, nomor urut 24. Nama saya anak-anak Christopher, nomor urut 2. Dan selamat menyaksikan video kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk sama eksponen yang bentuk 1. Saya akan memberikan langsung contoh soalnya aja dan saya langsung akan menjelaskan. Yang bentuk 1 soalnya seperti ini. Nah, ini kan dalam bentuk persamaan eksponen itu kita harus menyamakan angka besarnya nih. Nah, jadi 128 kan untuk angka besarnya itu kita bisa untuk disamakan kan bisa 2 pangkat 7. Jadi kita menggunakan 2 pangkat 7 agar nanti 2/2 bisa dicoret. Nah, ini kan udah 2 angka 7. Setelah udah sampai step sampai sini, nah ini kan kedua angka di depannya ini udah sama. Nah, jadi kalau kedua angka depannya udah sama, ini nggak salah tanda. Nah, jadi ini kan udah X plus 2 sama dengan 7. Nah, di depan ini tuh cuma ada boleh satu abjad yaitu X. Dari mana nanti 2 ini akan kita pindah ruas ke sini. Jadi, selanjutnya kita akan seperti ini. X sama dengan 7. Nah, kalau plus dipindah ruas akan menjadi minus. Itu jadi minus 2. Nah, jadi X depannya X sama dengan 5. Nah, ini untuk penyelesaian persamaan eksponen dari bentuk 1 dari soal ini 2 pangkat X plus 2 sama dengan 128. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk soal kedua dalam bentuk 1 ada 5 pangkat X min 5 sama dengan 5 pangkat 3. Jadi yang pertama kita lakukan itu mencoret 5-nya karena besarannya sama. Nah, seperti ini. Terus sisanya itu ada X min 5 sama dengan 3. Lalu kita dari X, terus min 5-nya kita pindah ruas. Karena dipindah ruas, min 5-nya menjadi plus. Jadi plus 5. Terus hasilnya menjadi 8. Terima kasih. Ini adalah soal pembukaan eksponen bentuk kedua. Di sini ada 3 pangkat 2 min X sama dengan 3 pangkat min 2X plus 1. Di sini 3-nya bisa dicoret. Terus kita tulis di sini. Terus dari sini yang X ini kita jadiin 1, jadi min 2X itu pindah ke sini, jadinya min X plus 2X karena min pindah ruas jadi plus. Terus di sini 1 tetap 1, ini 2-nya kan tadinya plus, dipindah ruas jadi min 2, jadi 1 min 2. Nah, di sini min X plus 2X itu jadinya X, terus 1 min 2 jadinya min 2. Baik teman-teman, kita akan berlanjut ke contoh soal yang kedua dari bentuk yang kedua. Di sini terdapat soal yang diberikan 4 pangkat X plus 3 sama dengan 8 pangkat min 5 plus 2X. Baik, mari kita operasikan. Di sini sesuai yang kita pernah hafalkan, yaitu 4 bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 dan 8 bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Marilah kita masukkan. Buka kurung 2 pangkat 2, tutup kurung, dipangkatkan X plus 3. Kemudian 8 diubah menjadi 2 pangkat 3. Buka kurung 2 pangkat 3, tutup kurung, dipangkatkan min 5 plus 2X. Baik, seperti yang kita sudah tahu, kita bisa melanjutkan. Di dalam sini jika dipangkatkan akan dikali masing-masing 2 dikali X dan 2 dikali 3, 3 dikali min 5 dan 3 dikali 2X. 2 pangkat 2 kali X adalah 2X, 2 kali 3 adalah 6. Kemudian 2 pangkat 3 kali min 5 adalah min 15.
Dan 3 kali 2x adalah 6x. Baik, sudah sampai sini masih mengerti ya teman-teman? Kita bisa coret berdasarkan bentuk kedua, 2 dan 2, 1, 2. Dan sekarang angka pangkatnya bisa diturunkan. 2x plus 6 sama dengan min 15 plus 6x. Di sini kita dapat memindahkan menjadi mengelompokkan satu-satu. Yang bagian x kita tetapkan di kiri saja ya. Dan untuk angka biasa kita tetapkan di bagian kanan. 2x kita pindahkan karena pindah ruas, plus 6x bisa berubah menjadi min 6x. Kemudian min 15 dari plus 6 pindah ruas menjadi min 6. Baik. Di sini kita bisa mendapatkan hasil bahwa 2x min 6x sama dengan min 4x. Min 4x, dan di sini min 15 min 6 adalah min 21. Baik, untuk mencari angka x di sini, kita dapat ubah min 4 ke bawah. X sama dengan min 21 per min 4. Ini adalah hasil akhir, cuman kalau disederhanakan dikit lagi, kita bisa mengubahnya menjadi menghilangkan min. Karena min dibagi min sama dengan positif, berarti 21 per 4. Kita juga bisa mengubah menjadi bentuk pecahan campuran. Tapi untuk sekarang, ini adalah hasil akhir. Terima kasih. Dan kita sudah masuk dalam persamaan bentuk ketiga ya. Dan di sini ada soalnya yaitu 4 pangkat x dikurang 3 dikali 2 pangkat x sama 1 ditambah 8 sama dengan 0. Maka kita bisa buat misal untuk 2x nya 2 pangkat x nya sama dengan g. Nah, kita tambahkan dulu untuk basisnya, yaitu kita ubah 4 menjadi 2 pangkat 2 pangkatan x, lalu dikurang, dan untuk 2x tambah satunya kita akan pisah, jadi menjadi 3 dikurangi 2 pangkat x dikali 1, 2 pangkat 1, dan tambah 8. Sorry. Untuk 8-nya akan kita ubah menjadi 2 agar sama semua, 2 pangkat 3 adalah 0. Maka kita akan menyederhanakan dengan mengkalikan 1 dengan 2-nya, jadi menjadi 2 pangkat 2 x kurang 6 pangkat x tambah 2 pangkat 3 tambah 0. Nah, kita dapat menerapkan misal ini 2x sama dengan g, maka kita akan tukar 2 dengan x nya menjadi 2x pangkat 2 pangkat x pangkat 2 kurang 6 dikali 2x ditambah 2 pangkat 3 adalah 0. Maka kita akan ubah 2x menjadi g, yaitu g pangkat 2 kurang 6 kali g ditambah 2 pangkat 3 atau 8 adalah 0. Nah, maka kita akan bikin gimana caranya agar kita akan menggunakan rumus faktoran, yaitu gimana caranya berapa dua bilangan yang jika ditambahkan menjadi min 6 dan kita dikalikan menjadi 8, dan jika bisa dikalikan min 2 dan menghasilkan 8. Maka kita akan membuat bentuk faktorannya, yaitu g tambah min 4 atau min 4 langsung min 4 dan g min 2. Berarti g min 4 adalah kosong. Berarti g adalah 0 ditambah 4.
yaitu bentuk G sama dengan 4. Dan untuk yang 2, G min 2 sama dengan 0. Maka G adalah 0 ditambah 2. Maka G sama dengan 2. Nah, karena kan kita telah membuat misal 2x sama dengan G, maka kita akan ubah G menjadi 2x. Maka 2x 2 pangkat x adalah 4. Maka kita akan menyamakan basisnya 2x 4 kita bikin bilangan pangkat menjadi 2 pangkat 2. Maka dicoret x sama dengan 2. Dan untuk yang min 4 2x dengan min 2 2x sama dengan 2. Maka karena 2 ini tidak memiliki pangkat, maka kita bikin pangkat yang menjadi pangkat 1. Maka kita akan coret dan x adalah 1. Jadi nilai x nya adalah x dengan 2 dan x sama dengan 1. Ya. Dan himpunannya adalah nilai x. Jadi himpunannya adalah 1 dan 2. Karena kan kita mendapatkan x dengan 1 dan x sama dengan 2. Ya, sudah, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ada di dalam bentuk 1, yang dimana salah satu contoh dalam bentuk sehari-hari adalah sebagai pemodelan pertumbuhan populasi dan investasi, yang dimana misalkan A adalah faktor pertumbuhan, misalnya tingkat bunga atau laju reproduksi itu sendiri, dan Fx adalah fungsi yang mendeskripsikan sebuah waktu. Persamaan ini menunjukkan situasi di mana suatu populasi atau investasi mencapai nilai tetap A pangkat C setelah waktu tertentu X, menandakan bahwa pertumbuhan telah mencapai titik jenuh atau equilibrium. Contoh penerapan persamaan eksponen yang dalam data. Contoh penerapan persamaan eksponen bentuk 2 adalah persamaan dalam proses fisika atau kimia. Ini bisa digunakan untuk membandingkan dua proses eksponensial yang berbeda namun menghasilkan hasil yang sama. Misalnya dalam termodinamika, ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa dua reaksi kimia yang berbeda mencapai tingkat energi yang sama. Baik, selanjutnya dari perwujudan kehidupan sehari-hari di bagian bentuk kedua, yaitu pemodelan equilibrium dalam ekonomi. Persamaan ini bisa menunjukkan dua skenario ekonomi yang berbeda, misalnya dua strategi investasi yang berbeda, yang menghasilkan nilai akhir yang sama setelah periode waktu tertentu. Untuk penerapan bentuk eksponen 3 untuk kehidupan sehari-hari, yaitu adalah yang pertama bisa untuk menjadi pemodelan pergerakan harga saham, yaitu persamaan kuadrat dengan eksponen dapat digunakan untuk memodelkan perubahan harga saham atau instrumen keuangan lainnya. Dan juga yang kedua adalah untuk pemodelan populasi atau epidemiologi, yaitu persamaan ini juga dapat digunakan untuk memodelkan penyebaran penyakit atau perubahan populasi dan lain-lain. Ya. Oke, jadi tadi ada penjelasan materi-materi mengenai eksponen bentuk 1, 2, dan 3 dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari kami. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Balik-balik posisi awal. Oke, 1, 2, 3. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dan pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk persamaan eksponen matematika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Joshua Munangan Silayan, nomor urut 18.